Shalom, Shalom. selamat hari Minggu buat kita semua. Nama minggu kita hari ini Minggu Rogate dengan topik doa ucapan syukur. Untuk itu kita mohon pertolongan Tuhan, kita masuk saat teduh. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Syaratkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Sampai bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka pinta. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarkanlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus
Tuhan kami. Amin. Kembali kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar hukum Taurat yang kedua dan maksudnya. Janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah dan beribadah kepadanya. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan datu, dan jangan yakin kepada benda berhala. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 4. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang penghapusan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1 dan 5. Terbukalah sorga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Dan jika jiwamu letih dan lesu, sampaikan padanya kebimbanganmu, sampaikan padanya kebimbanganmu. Firman Tuhan epistel minggu ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca secara responsoria. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim itu yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 384 ayat 1 dan 2. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sayap
Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Marilah kita kumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Judul nats Doa Syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat,
dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian kita. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Salam amang inang, saudara-saudara sekalian. Salam rindu, salam sehat buat kita semuanya. Meskipun sampai saat ini kita diminta untuk tetap tinggal di rumah sampai saatnya dinyatakan keadaannya sudah kondusif, kita harus taati arahan dari pemerintah, dan kita selalu bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala aktivitas kita dan juga dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita memasuki minggu Rogate. Rogate artinya martangiang, berdoa. Kita sebagai umat yang beragama, secara khusus kita sebagai orang Kristen, tentu hidup kita tidak terlepas dari kegiatan berdoa. Kita berdoa setiap hari, kita berdoa mengkomunikasikan apa yang menjadi syukur kita, permohonan kita yang ditujukan kepada Tuhan, sehingga dapat kita pahami bahwa doa adalah komunikasi kita sebagai umat kepada Tuhan yang didasari dengan iman kita. Dan secara khusus nats firman Tuhan ini merupakan respon iman dari Raja Daud ketika ia mendengar firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan tentang kerinduannya untuk membangun bait Allah, namun ditolak. Tetapi Allah berjanji bahwa dari keturunan Daud yang nantinya yang bernama Salomo yang diizinkan untuk membangun bait Allah yang dirindukan oleh Raja Daud. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik renungan kita adalah doa ucapan syukur, karena nat ini adalah berisikan doa ucapan syukur Daud atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan dirinya dan keluarganya. Doa ucapan syukur berarti doa yang meresponi akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita diingatkan bahwa dalam hal berdoa tentunya kita tidak hanya mengungkapkan permohonan kita, keperluan kita,
tetapi apa yang telah diberikan oleh Tuhan patut kita syukuri di hadapannya melalui doa-doa kita. Apa saja yang ditekankan dalam nats firman Tuhan ini tentang doa ucapan syukur? Mari kita perhatikan penjelasan dari nats firman Tuhan ini. Setidaknya ada 4 hal yang ditekankan di dalam doa ucapan syukur yang disampaikan oleh Daud. Yang pertama, mengucap syukur atas anugerah pilihan Tuhan terhadap dirinya dan juga terhadap keluarganya. Dari ayat 16. Dalam ayat 16 dikatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Menjelaskan tentang sejarah kehidupan Daud yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Nathan, yaitu yang pertama, bahwa anugerah Tuhan bagi Daud tidak membuatnya menjadi sombong atau lupa diri terhadap Tuhan. Ia tidak menganggap bahwa ia layak menerima janji Tuhan, tetapi semata-mata oleh karena anugerah kebaikan Tuhan. Yang kedua, Tuhanlah yang mengangkat Daud menjadi raja atas umat Israel. Tuhan berfirman, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Dalam ayat 17, Daud menyadari dan mensyukuri anugerah Tuhan atas dirinya, demikian juga atas keluarganya. Yang kedua, mensyukuri atas jaminan keberlangsungan keturunannya. Ayat 17 sampai 19. Dalam ayat 17 sampai 19, Raja Daud mengucap syukur atas jaminan keberlangsungan keturunannya. Ia menyadari bahwa datangnya hal-hal baik baginya dan keluarganya sekarang dan juga yang akan datang itu bukan karena keistimewaan dirinya, melainkan karena pemilihan menurut kehendak Allah yang mengenal dia dan keluarganya. Inilah anugerah Tuhan yang dia syukuri, yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Karena itu Daud dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh sukacita, serta selanjutnya ia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai respon imannya, sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur atas keagungan Tuhan. Daud tidak lupa untuk mengagungkan Tuhan. Dalam ayat 20 sampai 22 itu ditekankan, Daud mengagungkan Tuhan Allah Israel, bahwa tidak ada Allah seperti Engkau yang kami sembah. Hal ini berarti Daud benar-benar mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Allah yang patut diagungkan itu tidak bisa dibandingkan dengan Allah bangsa-bangsa lain. Allah bangsa-bangsa lain yang disembah adalah Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Daud mau menekankan bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang agung itu adalah Allah yang berbeda dengan Allah bangsa-bangsa lain. Allah yang senantiasa menyertai, melindungi dirinya dan keluarganya. Dikatakan dalam bagian ayat ini, Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Artinya ada hubungan yang intim antara Allah sebagai Bapa dan Israel sebagai anaknya. Yang keempat, tetap berdoa untuk mengucap syukur dan bermohon kepada Tuhan. Ayat 23 sampai 37. Di tengah kesibukan tugas sebagai raja, Daud menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dia memberikan waktu khusus untuk keluarga, terutama berdoa untuk keluarganya. Walaupun Tuhan berjanji kepada Daud tentang keberlangsungan hidup keluarganya yang diberkati, tetapi ia tetap bersyukur. Dia tidak lupa bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan.
dan dia menyampaikan permohonan dalam doanya agar janji Tuhan itu berlaku terus menerus di dalam diri dan juga dalam keluarganya. Janji berkat seperti yang diungkapkan dalam ayat 27. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Hal ini bukan berarti bahwa Daud meragukan akan janji Tuhan, tetapi ia menyadari bahwa sebagai seorang hamba, ia meminta, ia bermohon kepada Tuhan, karena dia percaya Tuhan yang ia sembah, yang ia imani adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha peduli bagi kehidupannya. Dengan kerendahan hati dia selalu bermohon untuk perlindungan, untuk penyertaan Tuhan dan penggenapan janji Tuhan kepada dirinya, demikian juga kepada keluarga. Bagi Daud, pemberian Tuhan justru menggambarkan kebesaran si pemberi janji, kebesaran Tuhan yang patut dimuliakan, bukan dirinya sebagai penerima, karena semuanya adalah semata-mata oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa, membuat dia semakin bersyukur dan selalu memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita telah mengetahui bahwa Allah Israel adalah Allah yang maha besar dan yang tidak bisa disamakan dengan apapun juga, dengan kekuatan apapun juga, atau dengan siapapun juga. Daud sungguh-sungguh merasakan persekutuan yang begitu erat, yang begitu dekat dengan Tuhan. Hal ini memberikan contoh, menjadi teladan bagi kita, agar kita juga bersama dengan keluarga harus membangun relasi persekutuan yang baik, persekutuan yang dekat dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud, terutama dalam bentuk doa. Bukan hanya bermohon, tetapi kita bersyukur. Sebagaimana nama minggu hari ini adalah Minggu Rogate. Rogate artinya berdoa. Marilah kita terus berdoa, selalu mengandalkan Tuhan. Dengan berdoa kita menyampaikan segala sesuatu dengan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam doa kita tidak hanya bermohon atas segala apa yang kita perlukan, tetapi juga kita mau bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita berdoa untuk mengucap syukur atas pilihan Tuhan bagi kita sebagai umatnya di dalam Yesus. Kita mengucap syukur atas jaminan keberlangsungan keluarga kita, keturunan kita. Mengucap syukur atas keagungan Tuhan, dan kita tetap mengucap syukur dan terus bermohon kepada Tuhan. Amang-inang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang terus mencekam, dan kita diminta untuk tinggal di rumah untuk sementara waktu, semuanya itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, mungkin sebagian orang berkata, bagaimana mungkin kami bisa bersyukur, karena kami sedang menderita, kami sedang kesulitan, kami banyak menghadapi pergumulan dan berbagai alasan lainnya. Tetapi kita orang yang beriman, yang mengenal tentang kasih dan kebaikan Tuhan, kita dimampukan untuk selalu bersyukur. Kita mengingat akan kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita, akan kebaikan Tuhan, akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita pasti bisa bersyukur kepada Tuhan dan terus menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita boleh bersyukur karena Tuhan masih memberi napas kehidupan kepada kita. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menghadapi kenyataan ini, menghadapi segala situasi kondisi yang terjadi. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, bersyukur atas
pengampunan yang Tuhan anugerahkan, bersyukur atas anugerah keselamatan, dan seterusnya. Begitu banyak alasan buat kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita semuanya, umat yang dikasihnya, tetap bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Ada banyak ayat firman Tuhan yang menekankan tentang pentingnya bersyukur kepada Tuhan. Dalam Mazmur 86 ayat 12 dikatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Mazmur 105 ayat 1, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa." Demikian juga dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan yang terus merasakan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, meskipun sampai saat ini kita masih banyak menghadapi kesulitan dan pergumulan, khususnya dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita tetap menaikkan doa ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita aminkan firman Tuhan ini dengan nyanyian kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu senantiasa boleh kami rasakan, boleh kami alami. Sampai saat ini kami boleh beribadah oleh karena kebaikan Tuhan. Meskipun Engkau sangat mengetahui berbagai tantangan, masalah, kesulitan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami hingga saat ini. Engkau memberikan kekuatan kepada kami menghadapi kenyataan ini, dan kami terus memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan yang telah menjanjikan penyertaan, perlindungan, dan berkat bagi kami yang percaya kepadamu. Biarlah Roh yang Kudus tetap membimbing kami, menolong kami. Firman Tuhan yang telah kami dengarkan itu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah, sehingga hati kami terus boleh bersyukur, boleh memuji Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau lindungi kami dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, dan kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap saudara kami yang menghadapi dampak dari COVID-19 ini. Mereka mengalami kesulitan ekonomi, mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan, dan berbagai masalah dalam kehidupan. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, pelihara kami semua umat-Mu, dan biarlah anugerah Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup kami, dan kami boleh selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sampai seterusnya, dan kita mengumpulkan persembahan yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus.
bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.